Muhammad Shalom, biasa dipanggil Shalom, dengan NIM 2511213009. Aku dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Andalas. Di video kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu peran sarjana kesehatan masyarakat dalam mencegah kekurangan gizi serta kontribusinya dalam pembangunan kesehatan di Indonesia. Di Indonesia saat ini masih banyak banget kasus tentang masalah kekurangan gizi, seperti stunting, anemia, ataupun kurangnya energi kronis. Ini menyebabkan bahwasannya masalah kekurangan gizi masih menjadi penyebab utama atau tantangan yang sangat besar. Nah, disinilah peran sarjana kesehatan masyarakat dalam mengatasinya. Apa aja sih peran sarjana kesehatan masyarakat tersebut? Yuk kita dengarkan. Peran sarjana kesehatan masyarakat yang pertama yaitu mengidentifikasi dan menganalisis masalah gizi. Sarjana kesehatan masyarakat mempunyai kemampuan untuk melakukan analisis situasi atau community diagnosis terkait gizi. Mereka melakukan survei status gizi seperti pengukuran antropometri, wawancara pola makan, ataupun analisis faktor penyebab. Nah, dari data inilah sarjana kesehatan masyarakat dapat mengetahui daerah mana yang memiliki angka stunting tinggi, kelompok mana yang paling rentan anemia, dan apa penyebab utamanya. Apakah karena kekurangan makanan bergizi, sanitasi buruk, atau faktor ekonomi. Nah, informasi ini menjadi penting untuk menentukan program intervensi gizi yang tepat sasaran dan efisien. Yang kedua yaitu mengembangkan edukasi dan promosi kesehatan gizi. Nah, disinilah sarjana kesehatan masyarakat ini mempunyai peran yang sangat besar, yaitu mengedukasi kepada masyarakat sesuai dengan dua indikator yang berfokus, yaitu promotif dan preventif. Nah, mereka di sini mengajarkan pentingnya pola makan yang bergizi seimbang, praktik pemberian ASI eksklusif, empasi yang sesuai usia, pencegahan anemia pada remaja putri, hingga edukasi tentang kebersihan dan pengolahan makanan. Edukasi ini tidak sebatas ceramah saja ya teman-teman. SKM ini menggunakan berbagai media yang banyak seperti poster, video, kelas ibu balita, kegiatan posyandu, hingga kampanye di media sosial. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan pengetahuan dan merubah perilaku masyarakat agar lebih peduli terhadap kebutuhan gizinya. Yang ketiga yaitu merancang dan mengelola intervensi gizi. Sarjana kesehatan masyarakat juga ini berperan dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi berbagai program gizi. Contohnya seperti program pencegahan stunting di desa, pemberian makanan tambahan untuk balita yang kekurangan gizi, suplementasi tablet tambah darah pada remaja putri, program gizi di sekolah melalui unit kesehatan sekolah atau yang biasa disebut juga dengan UKS, pemantauan tubuh kembang di posyandu, hingga intervensi 1000 hari pertama kehidupan. Mereka atau yang sarjana kesehatan masyarakat ini bekerja sama loh dengan puskesmas, pemerintah daerah, kader posyandu, hingga tokoh masyarakat untuk memastikan bahwa program tersebut berjalan dengan baik dan memberikan dampak yang nyata bagi masyarakatnya. Yang keempat yaitu advokasi kebijakan gizi. Sarjana kesehatan masyarakat bertugas melakukan advokasi kepada pemangku kebijakan. Mereka menyampaikan data dan bukti ilmiah untuk mendorong pemerintah membuat keputusan yang mendukung perbaikan gizi masyarakat. Misalnya, mengusulkan kebijakan penggunaan dana desa untuk pencegahan stunting, mendorong program kantin sehat di sekolah, menyusun peraturan desa tentang pencegahan kekurangan gizi, mengusulkan peningkatan anggaran untuk suplementasi gizi. Advokasi ini penting karena tanpa dukungan kebijakan, program gizi tidak akan berjalan optimal dan berkelanjutan. Kelima yaitu kolaborasi lintas sektor.
Masalah gizi ini nggak bisa nih berdiri sendiri. Banyak banget faktor lain yang mempengaruhinya. Karena itulah, sarjana kesehatan masyarakat bekerja lintas sektor seperti yang pertama dengan sektor pertanian untuk ketahanan pangan, dengan sektor pendidikan untuk program gizi sekolah, sektor sosial untuk bantuan keluarga miskin, sektor ekonomi untuk pemberdayaan masyarakat, sektor sanitasi untuk perbaikan air bersih dan jamban. Kolaborasi ini menjadikan intervensi gizi lebih komprehensif, bukan hanya fokus pada makanan, tetapi juga lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, aku ingin bertanya nih, mengapa sih peran sarjana kesehatan masyarakat itu sangat penting bagi pembangunan? Nah, kenapa sarjana kesehatan masyarakat sangat penting untuk pembangunan? Itu karena masalah gizi punya dampak yang besar terhadap kualitas sumber daya manusia. Anak yang kekurangan gizi itu mengalami resiko gangguan pertumbuhan, mudah sakit, sulit berkonsentrasi, dan memiliki potensi akademik yang rendah. Kemudian ketika dewasa, ia akan memiliki produktivitas yang sangat rendah dan negara kehilangan generasi yang seharusnya bisa menjadi tenaga kerja yang unggul. Dengan upaya sarjana kesehatan masyarakat dalam mencegah kekurangan gizi, Indonesia dapat menurunkan angka stunting dan wasti, mengurangi beban biaya kesehatan jangka panjang, meningkatkan kualitas pendidikan dan kapasitas belajar anak, meningkatkan produktivitas dan saing bangsa, membentuk generasi masa depan yang lebih sehat, cerdas, dan produktivitas. Artinya, peran sarjana kesehatan masyarakat ini bukan hanya untuk menyelamatkan individu ya, tetapi juga mempercepat pembangunan nasional secara keseluruhan, sesuai dengan dua indikator yang ada di sarjana kesehatan masyarakat, yaitu indikator promotif dan preventif. Balita yang tumbuh lebih sehat, setiap remaja yang terhindar dari penyakit anemia, dan setiap keluarga yang memahami pentingnya gizi, itu merupakan bukti bahwa kesehatan masyarakat mempunyai peran yang sangat penting dan merupakan garda terdepan. Mari terus dukung perbaikan gizi di Indonesia, karena kekurangan gizi bukanlah takdir, melainkan dia bisa dicegah.